Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Lampung berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau Unair untuk membebaskan rabies di Provinsi Lampung. Kepala BKHIT Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan FKH Unair, dalam membebaskan rabies di Lampung. Pihaknya bersyukur dengan adanya kolaborasi tersebut. Pada tahun 2024 terdapat 10 kasus gigitan 10 ekor kucing positif yang rabies. Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat FKH Unair, Profesor Suwarno, mengatakan pihaknya datang ke Lampung diantaranya untuk membahas terkait rabies. Pihaknya melakukan pengabdian masyarakat di Lampung pada tanggal 23 sampai tanggal 26 April tahun 2025. Daerah sasaran Bandar Lampung Metro, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Saat ini kami, dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, pengabdian masyarakat dapat diartikan sebagai atau sama dengan bakti sosial. Nah, kami memilih Lampung sebagai tempat pelaksanaan Pekmas kali ini karena Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini gencar untuk bisa meningkatkan produksi peternakan. Nah, tema yang kami usung terkait dengan pengabdian masyarakat ini adalah aplikasi bidang ilmu veteriner pada masyarakat di Provinsi Lampung. Selama 4 hari dari tanggal 23 hingga 26 April 2025, kami akan fokus pada beberapa kegiatan. Antara lain, di hari pertama tanggal 23 April, kami akan melakukan workshop terkait dengan diversifikasi olahan produk susu. Mengapa demikian? Karena kalau kita lihat di Provinsi Lampung, produksi susu, baik itu susu dari sapi perah maupun dari kambing perah, cukup tinggi begitu. Nah, salah satu hal yang kita lakukan untuk diversifikasi usaha adalah apabila terjadi penolakan susu oleh KUD atau unit penampung susu, mungkin karena kualitasnya kurang bagus begitu ya, atau susunya pecah gitu akibat secara fisiologis begitu, maka daripada susu tadi dibuang dapat dimanfaatkan antara lain untuk produk-produk olahan susu seperti misalnya silky milk pudding, kemudian yogurt, atau mungkin kerupuk susu dan lain-lain. Nah, 3 hal itu akan kita lakukan pada masyarakat di 4 kota kabupaten tadi ya, dengan mengundang para ibu-ibu dharma wanita, kemudian ibu-ibu istri Persatuan Istri Dokter Hewan, kemudian juga UMKM dan unit pengolah susu yang nanti akan kami adakan di Balai Veteriner Lampung. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan adanya diversifikasi olahan produk susu ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan produk tersebut ya, sehingga tidak hanya susu segar atau susu pasteurisasi yang dihasilkan, tetapi juga produk-produk unggulan lainnya. Nah, acara ini di tanggal 23 diikuti oleh sekitar 50 peserta ya, yang tadi saya sebutkan, dan alhamdulillah responnya sangat bagus sekali. Tidak hanya ibu-ibu yang ikut, tetapi juga bapak-bapak dari UMKM dan dari unit pengelola susu juga bisa hadir dan ikut bersama-sama praktek untuk membuat produk olahan susu. Tanggal 24 April berikutnya kami adakan sekitar mulai pukul 8 pagi ya hingga pukul 6 sore terkait dengan fokus group discussion yang kami tempatkan bekerjasama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Lampung. Ya, kami akan mengadakan fokus group discussion terkait dengan upaya Provinsi Lampung untuk bisa bebas dari rabies. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata kalau kita lihat di kota Bandar Lampung dan kota Metro saat ini ya, di tahun 2024 itu masih ada kasus gigitan HPR, yaitu hewan penular rabies. Dalam hal ini adalah anjing dan kucing, banyak yang positif.
dan menggigit manusia begitu, dan ketika anjing, kucing tadi diidentifikasi ternyata positif terhadap rabies. Ini tentunya sangat membahayakan Bapak Ibu terkait dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kami tadi mengundang 4 kota atau kabupaten ya yang ada di Provinsi Lampung untuk bersama-sama berupaya bagaimana 4 kota kabupaten tersebut dapat bebas dari rabies. Karena di tahun 2024 dan 2025 ini saya kira gigitan anjing atau kucing yang positif rabies masih dapat banyak ditemukan di kota Bandar Lampung dan kota Metro.